Menunggu Jessie di salon selama 5 jam itu cukup membuat Daryl melatih kesabaran diri. Kini kembali Daryl dihadapkan oleh uji kesabaran selanjutnya. Aku tunggu di mobil aja ya, nanti kalau ada apa-apa tinggal hubungi aku, ujar Daryl begitu mereka sampai di tempat tujuan. Oke, Jessie tak masalah kalau Daryl tak ikut turun. Ia pun pergi begitu saja menemui teman-teman sosialitanya. Jadi sekarang aku harus berapa jam lagi nunggu? Harusnya tadi aku enggak perlu nanya mau jalan kemana lagi. Mampu sendiri sekarang, nunggu lagi. Daryl sibuk bermonolog. Ia lantas kembali merebahkan tubuhnya di jok mobil. Kalau diam begini pastinya jadi ingat dengan Farah. Segera ia meraih gawainya. Mencoba melakukan panggilan video call lagi pada Farah. Dan penasaran kenapa sebelumnya Farah tak mengangkat panggilan video call darinya. Hai, sapa Farah begitu layar gawai milik Daryl menampilkan sosok Farah. Tadi kamu kemana? Tanya Daryl langsung. Oh, tadi aku lagi masak, terus gak dengar kalau handphone bunyi. Maaf. Daryl menganggukkan kepalanya. Terus sekarang lagi ngapain? Lagi mikirin kamu, Farah memberi senyuman manis pada Daryl. Daryl berdecak. Mulai deh mancing-mancing, protes Daryl. Farah terlihat nyengir memamerkan giginya. Lagi di mana? Kenapa bisa VC? Lagi nungguin orang arisan. Lagi Farah nyengir kini makin lebar. Nemenin calon istri arisan ya? Baik banget deh. Daryl menyuka rambutnya, merasa percaya diri. Calon suami idaman, bangganya. Mana ada calon suami idaman tapi diam-diam malah lagi VC sama cewek lain. Mendengar kata-kata itu, Daryl terdiam sesaat. Benar juga, apa yang Daryl lakukan saat ini tentu bukan mencirikan calon suami idaman. Harusnya Daryl belajar setia, seperti sebelum ia bertemu dengan Farah. Tapi melihat wajah cantik Farah, apalagi kini tampilannya menggunakan tank top tipis begitu, rasanya sayang kalau harus meninggalkannya sekarang. Apa aku salah kalau masih berhubungan sama kamu? Memangnya kamu enggak sedih kalau ditinggal sama aku? Tanya Daryl dengan serius. Apa kalau kamu ninggalin aku, semua barang-barang yang sudah kamu berikan termasuk toko perhiasan akan kamu ambil kembali? Bagaimanapun ada rasa takut pada diri Farah. Takut kalau kemewahan yang sering Daryl berikan jadi hilang begitu saja. Itu semua buat kamu, Farah. Aku gak akan minta kembali. Jadi apanya? Kamu mau serius sama Jessie kan? Daryl bergeming. Kalian pasti bisa bahagia berdua. Kalau kalian menikah nanti, sejujurnya aku tidak mau juga jadi pelakor. Farah sangat tenang saat mengucapkannya. Ia sadar kalau hubungan ini salah. Pastinya Jessie akan sangat kecewa waktu tahu kalau ternyata Daryl selama ini memelihara seorang perempuan. Itu yang ada di pikiran Farah. Kalau kamu memang cinta dengan Jessie, tentu kamu gak akan mau mengkhianati dia, ucap Farah lagi. Kata-kata Farah berhasil membuat otak Daryl yang awalnya sedikit belok akibat terbuai dengan keindahan dan kenikmatan memiliki perempuan lain, menjadi lurus sebagai penggaris kembali. Lagi ia mengingat mengapa awalnya memutuskan untuk menjadikan Farah sebagai kekasih simpanannya. Itu karena Jessie tidak bisa disentuh. Berbeda dengan kondisi kini di mana Jessie sudah mau membuka hati pada Daryl. Sudah bisa disentuh dan dicium. Kalau urusan Arion, Daryl juga harus bersikap tegas pada Jessie. Kalau mau menikah dengan Daryl, Jessie juga harus memutuskan hubungannya dengan Arion. Jadi apa maksudnya hubungan ini sebaiknya berakhir? Tanya Daryl dengan suara parau. Aku gak akan ganggu kamu kalau kamu minta begitu. Ingat, sepandai-pandainya menutupi api, asapnya pasti akan terlihat.
Apalagi kamu bukan orang sembarangan. Pastinya nggak mau perusahaan besar keluargamu hancur begitu tahu kalau petinggi di perusahaannya ini memiliki cewek simpanan kan? Benar saja, Daryl terlalu asyik bermain api, sampai-sampai lupa dengan segala resiko ke depan yang bisa menghancurkan perusahaan besarnya. Dan Farah juga saat itu mau menjadi perempuan simpanan Daryl hanya karena pemuda itu bisa memberikannya toko perhiasan. Kebetulan juga, sehabis putus dengan kekasihnya, Farah tentunya tak ada rasa cinta pada Daryl. Ia hanya perlu materi. Sambil berpikir, tiba-tiba saja mata Daryl beralih ke depan. Dilihatnya sosok Jessie tengah berjalan menuju ke arah mobil terparkir. Farah, nanti aku hubungi lagi. Bye. Panggilan video call disudahi dengan tergesa oleh Daryl, tepat sebelum Jessie membuka pintu mobil. Perempuan itu lantas masuk dan duduk di dalam mobilnya. Kenapa balik? Tanya Daryl heran. Jessie tampak mengerucutkan bibirnya, berkali-kali mendengus kesal. Mereka seenaknya aja batalin janji. Ada yang bilang anaknya sakit, ada yang bilang harus fly ke luar negeri mendadak, ada juga yang bilang mau kasih hewan peliharaannya makan. Gampang gitu aja ngebatalin janji. Yang paling gak masuk akal itu alasan kasih hewan peliharaan makan. Emang pelihara hewan apa sih? Anaconda? Dinosaurus? Jessie mengomel dan Daryl setia mendengarkan. Satu sisi, Daryl lega kalau tidak jadi arisan. Artinya tak perlu menunggu berlama-lama lagi. Daryl berusaha menenangkan Jessie. Ia meletakkan kedua tangannya di pipi Jessie, mengarahkan Jessie agar menatap matanya. Kamu tenang dulu. Mungkin mereka memang benar-benar sibuk dengan urusan mereka. Coba kamu tarik napas pelan-pelan, lalu hembuskan juga pelan-pelan. Daryl memberi contoh agar Jessie mengikuti instruksinya. Jessie pun menurut. Ia mencoba menenangkan diri dengan menarik napas perlahan, kemudian ia hembuskan juga perlahan. Udah lebih tenang? Tanya Daryl. Bukan menjawab, tapi Jessie malah menempelkan bibirnya pada bibir Daryl, mengecupnya pelan. Udah, jawab Jessie kemudian. Daryl tersenyum. Sejurus kemudian membalas kecupan Jessie tadi dengan serangan kecupan yang lebih dalam lagi. Hingga mereka hanyut dalam rasa decapan hangat yang sangat intens dalam beberapa menit itu. Makasih udah nenangin aku, bisik Jessie saat mereka telah selesai berciuman. Makasih juga sudah mau membuka hati untukku, balas Daryl. Jessie tersenyum manis, memamerkan lesung pipinya di sebelah kiri. Sekarang mau kemana lagi? Kini giliran Jessie yang bertanya. Mau cari makan, tawar Daryl. Healthy food. Daryl memutar bola matanya. Sudah mulai hafal dengan kebiasaan Jessie. Tak jauh-jauh dari vegetarian food dan healthy food. Mau aku yang masakin, tawar Daryl kemudian. Jessie mengernyitkan dahinya. Kamu bisa masak, bukannya... Tiba-tiba saja Jessie menggantung kalimatnya. Nampak berpikir dan mengingat sesuatu. Ah iya, aku lupa. Kamu kan suka masak ya? Satu sudut bibir Daryl terangkat. Ternyata 1 tahun 3 bulan kebersamaan kita kurang membuat kita saling mengenal satu sama lain, ucapnya. Jessie sedikit menunduk. Ini semua memang berawal karena sikap Jessie yang selama setahun ini cuek terhadap Daryl. Karena baginya, Daryl hanyalah penghalang masa depan Jessie. Nyatanya sekarang, pikirannya jadi terbuka. Bahwa dengan bersama Daryl tentu bukan menjadi penghalang masa depan lagi, tapi malah melancarkan dan memudahkan rencana masa depan yang lebih besar. Proyek besar yang direncanakan oleh orang tuanya pasti akan berjalan lancar dengan bantuan dari Daryl. Tak menutup kemungkinan brand kosmetik milik Jessie bisa merambat ke luar negeri dengan bantuan Daryl. Bodohnya kamu, Jess, kenapa malah bucin sama Aryan kalau ada ikan kakap di depan mata? Batin Jessie. Aku mau cobain masakan kamu, kata Jessie. Boleh, kalau begitu kita ke rumahku aja. Aku yang menjadi chefnya, jawab Daryl. Jessie mengangguk menyetujui, dan Daryl bisa bernapas lega karena akhirnya Jessie mau mengikuti ajakannya.